Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ahmi Amalia dengan NIM akhir 041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Mintarsi Arbarini dan Pak Mu'arifuddin. Tugas mata kuliah ini berjudul Peran Pusat Kegiatan Belajar atau PKBM dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan, di mana studi kasus di PKBM Bangkit Kota Semarang. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, itu pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia memiliki angka kemiskinan yang menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, persoalan kemiskinan ini juga merupakan suatu permasalahan yang masih sulit untuk dipecahkan. Fenomena kemiskinan ditandai dengan adanya keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Dampak dari terjadinya kemiskinan dapat dilihat seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial yang cukup tinggi, pengangguran, dan bahkan peningkatan angka kriminalitas. Dampak lain dari timbulnya kemiskinan adalah peningkatan angka putus sekolah, di mana masyarakat miskin tidak mampu untuk memperoleh pendidikan, apalagi berlanjut pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga menciptakan pengangguran. Fenomena semacam itu menuntut adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan pendidikan oleh masyarakat, lembaga, ataupun pemerintah untuk mendirikan program yang berorientasi pada masyarakat, sehingga tuntutan layanan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan. Dalam pendidikan nonformal, wadah yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan memaksimalkan potensi dan minat masyarakat, salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, di mana PKBM sebagai salah satu program pendidikan nonformal yang memang dibuat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dituntut agar mampu melaksanakan program-program yang menunjang ketercapaian masyarakat yang berdaya. Melalui PKBM, berbagai pengembangan program pendidikan nonformal diarahkan untuk mencari berbagai solusi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dan menjadikan masyarakat berdaya dan memiliki kemandirian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui peran penting PKBM dalam menunjang upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta pembentukan masyarakat yang berdaya dan mandiri, khususnya pada PKBM Bangkit yang berada di Kota Semarang. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dalam pemberdayaan masyarakat, serta apa saja jenis program PKBM yang dikembangkan dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, serta rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat, serta mengetahui jenis program yang dikembangkan pada PKBM. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi serta deskripsi nyata mengenai peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di Kota Semarang. Adapun manfaat secara teoritik yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat lebih lanjut sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menjabarkan pemahaman dan pengetahuan tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui PKBM. Kemudian yang selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tercipta karena didasari oleh sebuah idealisme bahwa masyarakat mampu dan perlu berpartisipasi dan berperan
serta bertanggung jawab dalam perumusan kebutuhan, mengupayakan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya yang ada secara maksimal, serta membantu dalam mewujudkan tujuan hidup masyarakat itu sendiri. Menurut Pearson, dalam Soeharto mengatakan bahwa pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Lebih lanjut, Pearson menyebutkan bahwa pemberdayaan lebih sering dilaksanakan bersama-sama dengan kelompok sebagai intervensi seperti pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mereka mampu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 menyatakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan suatu bagian dari pendidikan nonformal. PKBM merupakan lembaga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana PKBM diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi dengan membuat program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi dan memiliki minat terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan guna menunjang ketercapaian pemberdayaan masyarakat. UNESCO mendefinisikan PKBM sebagai suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan tidak berkaitan langsung dengan sistem pendidikan nonformal, serta diarahkan untuk masyarakat desa maupun kota yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk pengembangan model-model pembelajaran dengan tujuan pengembangan dan keterampilan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan PKBM memiliki 3 tujuan penting dalam pengembangan. Yang pertama, memandirikan masyarakat sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat telah berdaya, meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan perhatian dan kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian PKBM diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, berdasarkan pada karakteristik pengelolaannya. Yang pertama PKBM berbasis lembaga, kemudian ada PKBM berbasis komprehensif, kemudian PKBM berbasis masyarakat. Selanjutnya, peran pusat kegiatan belajar masyarakat. Pada umumnya, program-program yang diselenggarakan atau dikelola oleh PKBM dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada program kesetaraan, program keaksaraan, program keterampilan, dan program peningkatan pendapatan. PKBM memiliki peranan yang penting dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam menggerakkan sumber daya yang ada di masyarakat. Hal tersebut membuat PKBM dipandang sebagai senter di mana masyarakat dapat belajar, memperoleh keterampilan baru, serta meningkatkan pengetahuan. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini di mana dalam temuannya tidak diperoleh data dalam bentuk angka atau hitungan, serta tidak melalui proses statistik. Pendekatan penelitian yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian itu, yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, teoritis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara peran PKBM dan upaya pemberdayaan masyarakat. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan gambaran kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan Nonformal, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bangkit, yang berada di Jalan Pengilon 2, Beringin, Ngalian, Kota Semarang. Kemudian objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kepala PKBM, pendidik atau tutor, dan karyawan, serta peserta didik atau warga belajar dan alumni atau lulusan dari PKBM.
Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer atau sumber data tangan pertama atau data langsung merupakan data yang didapat dari subjek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini meliputi peran PKBM, keanggotaan PKBM, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, serta yang mempunyai informasi mengenai evaluasi program, instrumen pengukuran, serta instrumen pengambilan data pada subjek secara langsung sebagai sumber informasi dari masalah yang sedang dikaji. Kemudian yang sumber data yang kedua ada data sekunder. Data sekunder atau data tidak langsung merupakan suatu data atau informasi yang didapatkan dari pihak lain atau bukan dari pihak PKBM secara langsung. Tidak diperoleh langsung oleh peneliti melalui subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa dokumen atau laporan. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada yang pertama observasi atau pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di PKBM Bangkit yang berada di Jalan Pengiluan 2, Beringin, Ngalian, Kota Semarang. Kemudian, teknik pengumpulan data yang selanjutnya ada wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dalam memperoleh dan mengumpulkan data. Wawancara dilaksanakan pada saat observasi serta riset langsung. Penggunaan teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dalam bentuk proses pelaksanaan manajemen PKPM, perekrutan peserta atau warga belajar, serta metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan pada kepala PKBM serta beberapa pendidik atau tutor dan peserta didik atau warga belajar serta alumni atau lulusan PKBM. Selanjutnya ada dokumentasi. Dengan penggunaan teknik dokumentasi ini, pengumpulan data diperoleh dari dokumen fisik yang memang sudah ada, sehingga gambaran umum dan kondisi khusus dapat diperoleh melalui catatan-catatan yang ada di PKBM. Dari hasil dokumentasi ini diperoleh beberapa data mengenai profil PKBM, struktur organisasi PKBM, serta dokumen program yang mendukung peneliti dalam mengkaji. Sekian pemaparan hasil tugas akhir yang saya susun. Kemudian berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.